Kan saya dari tanggal 31 itu kan saya datang bulan. Ya pikir ya kayak biasa. Terus rupanya sampai tanggal segini ini masih halangan. Linu, sendi-sendi itu merasa kayak mau copot, lemes, pusing. Ya tidur pun nggak enak, gelisah. Oke, ini dengan kalau boleh tahu mbaknya ini namanya siapa, terus asal dari mana mbak? Nama saya Nasa, saya dari Jambi. Jambi? Iya. Jauh mbaknya asli Jambi atau gimana? Ya aslinya Sumatera tapi lama tetap di Jambi. Berarti bahasa Jambi masih hafal mbak ya? Ya masih, ya nggak sepenuhnya tapi ya Oh iya, coba mbak, penasaran saya juga. Kalau boleh mbak memperkenalkan diri dengan bahasa Jambi gimana mbak bahasanya mbak? Oke. Nama saya Nasa. Awak berasal dari Jambi. Awak ke situ ikut suami yang tetap di Jawa. Itu kalau bahasa Indonesianya gimana mbak? Ya, nama saya Nasa. Saya berasal dari Jambi, tapi saya ke sini tetap sama suami. Oh alah. Terus gini mbak, kalau boleh tahu mbaknya ini yang bisa diceritakan, yang bisa kami bantu, unek-uneknya yang diresahkan, yang dikeluhkan itu apa mbak? Gini loh mas, kan saya dari tanggal 31 itu kan saya datang bulan. Ya pikir ya kayak biasa. Terus rupanya sampai tanggal segini ini masih halangan. Tapi ya udah coba berobat, tapi masih tetap. Makanya saya lihat kemarin di YouTube, nengok masnya kan yang pernah di sini, yang mana tahu bisa untuk menolong saya. Jadi gini mbak, kemarin tuh kita rilis YouTube mungkin beberapa hari yang lalu, masih 3 hari lah. Tapi alhamdulillahnya kalau mungkin mbak sampai tahu channel saya dan mbak bisa ada panggilan menghubungi saya gitu loh mbak, dalam artian suatu kehormatan dari kami, dan nggak menyangka-nyangka mbaknya dari Jambi juga. Itu kan gini mbak, orang halangan itu setahu saya, meskipun saya nggak mengalami mbak ya, maksimal itu 8-10 hari kadang ya. Tapi kalau dari tanggal 31 dan saat ini pun kan berarti hampir 2 minggu lebih mbak ya. Iya. Terus kalau boleh tahu sebelumnya pernah apa enggak mbak mengalami hal serupa? Enggak pernah. Enggak pernah, seumur hidup ya baru ini. Ya memang flashback bulan kemarin itu kan ya kayak gini satu bulan 2 kali, tapi nggak sederas kayak Berarti kalau boleh tahu, mohon maaf mbak ya kalau mungkin kurang pas, setiap harinya dari awal halangan hingga saat ini tuh kadar darah yang keluar itu kayak deras gitu tuh mbak? deras. Terus ada gumpalan darah juga. Sakit apa enggak mbak kalau boleh tahu kayak gitu? Ya, kadang sakit, kadang Berarti saat ini pun, detik ini pun masih terus? Masih. Terus kalau boleh tahu sudah ke medis ya mbak ya? Sudah diberi obat atau semacam apa gitu? Soalnya memang saya pikir meskipun saya juga nggak merasakan dan pernah mengalami apa itu halangan, tapi kalau darah keluar terus kan juga agak bahaya ya mbak ya? Lemes mas. Terus kalau boleh tahu sekarang ini mbak, yang mbak rasakan dari semua badan mbak itu apa mbak? Ya, sakit, linu, sendi-sendi itu merasa kayak mau copot, lemes, pusing. Ya tidur pun nggak enak, gelisah terus. Jadi gini mbak, ini kalau menurut saya, mohon maaf kalau mungkin kurang pas ataupun salah ya mbak ya, karena setahu saya itu orang bisa halangannya telat, halangannya kurang baik, dalam artian itu sampai molor lah kayak mbak ini tuh, yang pertama itu faktornya stres, banyak pikiran, kecapean, kurang istirahat, itu kalau menurut saya. Tapi stres atau tidaknya itu privasinya mbak,
tugas saya gimana membantu agar mungkin pendarahan di Mbak ini bisa tertolong gitu loh Mbak. Kalau di medis mungkin nantinya arahnya di USG dulu, dilihat dulu. Tapi kalau Mbak bilang udah di medis dan normal ya Mbak ya, bisa dibilang enggak ada apa-apa terus kok pendarahan terus, apa tahu dengan usaha kita Mbaknya bisa tertolong, dalam artian enggak sampai terjadi yang enggak diinginkan lah Mbak. Ya, dari sini Mas sampai ke dengkul, sini ya bawah kepala belakang, badan rasanya nggak enak. Kalau boleh tahu saat ini Mbak pusing apa enggak? Terus nafsu makan setiap harinya gimana Mbak? Ya untuk seminggu ini berkurang. Ada rasa mau makan tapi tiba ada nasinya nggak makan. Kalau setelah makan sampai muntah apa enggak Mbak? Kalau muntah enggak, tapi di perut rasanya nggak enak. Tapi sekali lagi sudah dibawa ke medis dan sudah minum obat ya Mbak ya? Dan saat ini belum ada perubahan gitu. Masih keluar. Terus rencananya nanti dibawa ke medis lagi atau mungkin ke rumah sakit yang lebih baik atau gimana? Insya Allah ini kan jalan ini dulu yang ya mudah-mudahan Masnya bisa mengatasi. Ya kami minta tolong. Iya. Jadi sekali lagi memang saya pun bergerak sebenarnya di non medis ya Mbak. Tapi kalau memang Mbak sudah melakukan di medis, ini pun bukan artian Mbaknya ini kena sakit guna-guna dan kiriman dan sebagainya, enggak, ini pure medis. Cuma siapa tahu kan gitu Mbak ya, kita bisa membantu, entah kita nanti lakukan apa, dalam artian itu yang penting Mbaknya tertolong dulu, biar nggak melakukan pendarahan setiap hari gitu Mbak. Karena kalau meskipun maafnya ngomong Mbaknya dibilang tubuhnya seger, besar seperti ini, kalau darah terus keluar kan ya nggak baik tuh Mbaknya juga lemes terus. Kalau boleh tahu aktivitasnya setiap hari Mbaknya punya usaha atau gimana Mbak? Saya punya usaha warung, ya tiap hari masak, ya bangun pagi jam 3, ya tiap hari kayak gitu. Jadi mungkin kalau tadi di awal saya bilang kalau Mbaknya ini halangan kurang lancar, bahkan halangannya telat, bahkan halangannya itu molor waktunya, lebih dari 2 minggu, pendarahannya mungkin juga kecapean, stres, ini juga mempengaruhi gitu aja Mbak ya. Nanti untuk seterusnya mungkin Mbaknya, bukan kok saya melarang nggak boleh jualan, wong itu juga namanya cari nafkah, agak dikurangi dulu dalam arti itu waktunya sedikit-sedikit gitu Mbak ya. Karena kadang orang itu kalau sering kerja terus dilarang kerja malah sakit semua badannya Mbak, karena sudah terbiasa untuk bekerja. Jadi nanti Mbaknya juga harus nyuri-nyuri lah waktu istirahat gitu Mbak, biar nggak stres terus, juga nggak, biar tenaganya itu adalah yang disimpan. Jadi gini, bantalnya nggak apa-apa ya Mas? nggak apa-apa, aku butuh air. Sih. Kalau gini tuh ada rasanya mana Pak? Ada rasanya apa enggak sekarang? Kayak kesemutan gitu. Kesemutan? Kalau gini tuh rasanya gimana Mbak? Sudah enak. Ini kayak kebas gitu Mas, tapi ya sudah enak sih. Sakit apa enggak? Coba Mbak, kalau kayak gini tuh rasanya gimana? Antara saat yang kiri dengan yang kanan rasanya gimana? Ini udah Gimana? enak sih. Ini sama ini ibaratnya ringan ini. Iya. Kalau enggak persendian ini masih sakit enggak?
Enggak begitu sih. Tapi masih, Iya. berarti kurang. Coba Mbak dirasa lagi. Ya udah. Alhamdulillah udah enakan sih. Masih sakit atau enggak? Enggak, udah. Jadi kalau sakit, kalau enggak gitu Mbak. Iya. Jadi selama ini mungkin saya juga harus bilang ke semua klien pasien selama saya ngobat itu, kalau sakit, kalau enggak. Jangan sampai nanti karena mungkin kita juga melakukan rekaman, lalu Mbaknya bilang kalau masih sakit bilang enak, kan ini sama sekali nggak settingan gitu loh Mbak. Iya. Jadi saya mohon juga kejujurannya, kalau sakit, kalau enggak. Kalau kayak gini tuh kira-kira Mbaknya masih merasa gimana? Kalau ini kaki udah enakan, Mas. Kalau yang kanan? Ya udah lumayan enak sih. Coba yang kanan Mbak. Udah Mbak, coba digerakkan apa dibuat ditekuk gitu, sakit apa enggak? Lumayan udah. Kalau ditekuk gitu? Kalau ditekuk memang dengkulnya nggak bisa. Permisi ya Mbak. Kalau gini tuh di daerah persendian sini rasanya gimana Mbak? Agak linu. Linu. Kalau ditahan sebentar kuat ya Mbak ya? Nanti apapun yang Mbak rasakan, katakanlah sakit pun teriak juga enggak apa-apa. Yang penting Mbak itu lega dulu. Gini terasa Mbak? Gimana? Sakit atau enggak? Ya, lumayan sakit. Tapi kuat nahan? Insya Allah kuat. Udah Mbak, coba kalau ditekuk gitu bisa apa enggak? Gini sakit apa enggak? Ya masih, tapi alhamdulillah udah kurang. Kalau kurang berarti belum sembuh total. Coba lagi. Kalau dengan yang tadi gimana Mbak? Ya, alhamdulillah. Kalau tadi berawal ditekuk aja enggak bisa, terus ini sudah diangkat kayak gini kan, maksudnya ada perubahan gitu loh Mbak. Terus kalau kayak gini yang masih sakit itu bagian mana Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Sebenarnya banyak sih Mas. Ya kayak badan yang masih enggak loh, tapi kalau daerah kaki ini tadi setelah mungkin kita sedikit banyak bantu berkurang atau malah tambah sakit atau gimana gitu? Alhamdulillah berkurang. Soalnya kalau Mbak gini, karena mungkin setiap harinya kan juga aktivitasnya kan banyak Mbak ya. Jadi anggap aja ini sakitnya menumpuk itu karena capek gitu loh Mbak. Jadi jangan meracuni pikiran ini sakitnya ini dibuat ini, jangan dulu. Karena memang Mbak sudah menempuh ke medis, dan di video pertama saya pun memang saya memperkenalkan diri itu memang untuk membantu semua keluhan penyakit. Tapi akan lebih spesifikasinya kalau semua sudah dibawa ke medis dan mungkin belum menemui titik temu, saya bisa bantu. Ya alhamdulillahnya kalau Mbak dari Jambi lalu lihat vlog saya, lalu juga bisa tertarik, kan suatu kehormatan juga bagi kami gitu loh Mbak. Ini untuk kakinya masih sakit atau enggak kira-kira? Enggak. Udah bener enggak sakit ini? Udah. Coba Mbak ada. Masih ya lumayan lah. Kalau gini tuh gimana Mbak rasanya?
sakit. Coba Mbak diceritakan bagian pundak sama punggung sini ya Mbak. Ini mungkin sedikit banyak saya juga menggunakan kelebihan saya. Coba Mbak rasakan rasanya gimana, Mbak bisa ceritakan ya Mbak. Udah Mbak ceritakan. Sakit apa enggak tapi? Gini sakit apa enggak? Udah coba dirasa. Sekarang pusing apa enggak Mbak? Tapi masih. Kalau masih berarti belum total gitu loh Mbak. Tugas kita gimana caranya Mbak ini datang ke kami jauh-jauh, apalagi dari Jambi sana, biar ada perubahan. Kalau Mbak mungkin kita bantu, lalu Mbaknya sakitnya tambah parah, berarti kan kita harus mengakhiri channel ini gitu loh Mbak maksudnya. Jadi kita itu sedikit banyak mengekspos perjalanan kami itu dengan harapan bisa menginspirasi para penonton lah Mbak, dalam artian itu kalau memang sakit ya sakit, kalau memang sembuh ya sembuh, tapi kembali lagi kesembuhan itu hanya milik Allah ya Mbak ya. Jadi kayak saya, kayak tim saya dan sebagainya itu datang ke sini itu untuk membantu Mbak, mendoakan Mbak, dan itu semua juga Allah yang menentukan sembuh tidaknya. Tapi kalau memang kita ikhtiar, Mbaknya itu percaya kesembuhan itu nyata dan pasti ada, ya insya Allah lah Mbak, pasti menemui jalan. Udah coba Mbak, ini masih pusing apa enggak kalau boleh tahu? Hah? Tapi kira-kira kalau untuk persentase 1 sampai 100% pusingnya Mbak ini di angka berapa persen? Emang itu 99%. Kalau namanya kan nggak sembuh total gitu Mas, tapi udah berangsur alhamdulillah. Berangsur membaik. Udah coba Mbak. Sekarang gimana? Hadap sini lagi. Saat ini yang mungkin masih sakit semua, ngilu semua bagian mana Mbak? Ya, alhamdulillah banyak. Ini mungkin yang terakhir, mohon maaf dan mohon izin Mbak, coba saya tak menyentuh perutnya aja, nggak usah dibuka perutnya aja. Kalau boleh tahu di perut ini rasanya sekarang ini gimana Mbak? Saat ini loh, ketika Mbak berhadapan dengan saya rasanya gimana? Oh, ini agak kemeng, kayak kram gitu. Kram, kayak penuh gitu berarti rasanya Mbak? Iya. Tapi kalau boleh tahu selama ini dan ketika Mbak halangan setiap bulannya dari mungkin awal dulu SMP sampai sekarang itu baru pertama ini seperti ini? Baru pertama seumur hidup saya, baru pertama ini kayak gini. Dan kembali lagi saya ulangi, kan udah dibawa ke dokter, ke medis ya Mbak ya, dan nggak ditemukan penyakit apa-apa ya Mbak ya. Tapi kalau boleh tahu Mbak, seperti penyakit kiriman orang dari orang itu percaya apa enggak? Ya kayak kemarin sih kayak terawang-awang kayak gitu, atau memang kirim orang, atau memang kayak mana. Tapi semua kembali ada yang kuasa. Iya benar. Jadi gini Mbak, memang kalau penyakit sudah dibawa ke medis lalu tidak ditemukan penyakitnya, juga kadang itu dokter juga bingung juga, nggak ada penyakitnya kok badannya keluarnya berbagai macam. Nah kita nggak percaya non medis itu juga ada, tapi kalau kita percayai kita juga semakin jauh dengan Tuhan juga. Jadi gini aja Mbak, sebagai yang sakit, penyakit apapun itu tetap dari Tuhan, yang menyembuhkan juga Tuhan Allah Mbak ya. Jadi nggak usah mikir ini penyakit siapa yang membuat, ini penyakit dari mana dan sebagainya, itu malah ngurangi waktunya Mbak untuk sembuh.
semakin stres, semakin depresi nanti takutnya. Jadi tugas saya di sini dan sangat menghargai Mbak jauh-jauh dari Jambi. Gimana caranya ketika Mbak mungkin suatu saat pulang ke sana, atau mungkin nanti Mbak pulang dari rumah saya ini, Mbak bisa sembuh gitu aja. Nanti kalau memang ada apa-apa, tetap bisa kontakkan dengan kami, dan sebisa mungkin kami juga bantu dengan senang hati gitu ya Mbak. Coba Mbak diceritakan kalau kayak gini perutnya Mbak rasanya gimana? Ya, udah Masih penuh apa enggak? enggak, sudah mulai. Tapi masih terasa enggak enak? Masih. Ya coba masih Mbak. Udah Mbak, coba. Kalau untuk sekarang gimana rasanya? Udah lumayan banyak baiknya. Ini sekali lagi saya mohon kejujurannya Mbak ya. Iya. Kalau memang ada perubahan Mbak bilang, kalau memang nanti kita bantu tambah sakit tambah parah, ibaratnya sakitnya bertambah, saya pun juga harus bertanggung jawab gitu loh Mbak. Udah Mbak coba. Ya, alhamdulillah banyak orang. Terus gini Mbak, mohon maaf ini pelan-pelan coba Mbak untuk berdiri Mbak. Coba saya juga ingin melihat dari awalnya tadi Mbak nggak bisa berdiri, bahkan buat jalan itu nggak bisa. Coba pelan-pelan. Kalau buat berdiri seperti ini yang paling Mbak rasakan sakit ada apa enggak? Ya, udah enggak semua. Beneran enggak pusing? Iya. Coba Mbak permisi Mbak pejam mata bentar ya. Udah. Ini pusing apa enggak Mbak? Enggak. Beneran lah? Iya. Udah bisa duduk. Jadi mungkin dari awal tadi Mbak untuk ditekuk aja sedikit udah kesakitan, terus sekarang bisa ditekuk maksimal, bisa berdiri dan sekarang nggak pusing. Mudah-mudahan ini juga jalan dari Tuhan, dari Allah untuk kesemuanya Mbak. Pada dasarnya semua kan juga pasti kembali padanya ya Mbak ya, entah kapan. Bisa saja mungkin saya setelah ngobat Mbak ini nanti bisa saya juga dipanggil, setelah Mbak pulang dari rumah saya ini saya juga bisa dipanggil dan sebagainya. Kita hanya bisa ikhlas pasrah. Yang terpenting selama kita hidup sebisa mungkin berbuat kebaikan pada orang, dan insya Allah lah Mbak, semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi nanti karena ini Mbak masih halangan untuk mengerjakan sholat kan belum bisa. Tapi saran saya nanti kalaupun memang sudah bersih halangannya, dan mudah-mudahan hari ini apa yang Mbak keluhkan jauh-jauh dari sana ke sini itu ada hasilnya sesuai apa yang Mbak inginkan, Mbak bisa kerjakan 5 waktu, dan yang terpenting tuh tahajud, duha, siapa tahu juga bisa membantu Mbak untuk kembali fit, kembali normal seperti dulu lagi ya Mbak ya. Terus karena mungkin ini Mbak sudah nggak merasakan sakit sedikit pun, pusing pun juga enggak, mungkin apakah ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Ini kemarin ada titipan pesan dari saudara. Dia kan punya rumah makan. Katanya kok sepi terus, nggak ada. Maksudnya banyak perubahan lah. Ya kami mengira-ngira apa memang dipasang orang, apa gimana. Iya ya. Terus dia minta tolong suruh nengokin sekalian. Jadi gini Mbak, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin karena setiap orang itu jawabannya juga beda-beda, karena isi pikiran setiap otak manusia juga beda-beda. Mungkin tanya A gini, tanya B gini, tanya C gini. Jadi gini, kalau sebenarnya banyak pertanyaan itu menghampiri saya Mbak, yang minta tolong saya untuk ngeramaikan toko, ngeramaikan warung, ngeramaikan rumah makan, dan semua usaha itu banyak. Cuma kembali lagi rezeki mati hidup itu kan di tangan Allah Mbak, kalau kata saya. Jadi ketika ada orang bertanya kepada saya, Mas, apa benar toko kami ditutup orang? Apa benar rezeki kami disumpeti orang, kalau kata orang Jawa? Saya tuh bilangnya gini loh, rezeki itu yang nutup enggak ada kalau nggak kita sendiri. Jadi kalau Mbak tadi tanya ke saya apakah ada rumah makannya saudaranya Mbak ya, yang ditutup, kalau menurut saya enggak ada Mbak.
Jadi kembali lagi, rezeki itu kan yang ngatur Allah ya. Mungkin sepi itu karena ya mohon maaf, apa masakannya itu mahal, apa masakannya itu kurang enak, apa tempatnya itu mungkin nggak strategis, tempatnya kotor. Apalagi saat ini kan PPKM Mbak ya. Jadi lalu lalang orang itu terbatasi. Kadang orang nekat keluar itu bukan karena dia nggak nurut aturan, tapi karena mungkin dia juga bingung di rumah mau ngapain, sementara kalau nggak keluar juga nggak dapat makan. Dan untuk saat ini tuh cari kerjaan sulit, otomatis mungkin kalau ke rumah makan agak berkurang karena uangnya itu mungkin kurang juga gitu loh Mbak. Jadi sebelum kita mengira-ngira toh nanti larinya itu bisa fitnah, bisa, karena kita kan nggak punya bukti juga. Ini ditutup orang, ini dibuat orang jadi sepi dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya nanti tolong sampaikan kepada saudaranya Mbak. Kalau saudaranya Mbak nanti mungkin mengerjakan, kalau boleh tahu muslim ya Mbak ya saudaranya, bisa mengerjakan sholat 5 waktu, tahajud, apalagi sholat duha ini loh Mbak, itu jangan rezekinya mujarab kalau kata saya. Jadi gitu Mbak ya. Nanti saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya warung ditutup, ruko ditutup dan sebagainya itu usaha orang untuk jahil kepada usaha kita tuh bermacam-macam. Dan itu pun juga nggak bisa disalahkan karena orang itu banyak yang tidak suka dengan yang suka. Tapi kalau kita pasrah ke Gusti Allah, siapa tahu rezeki itu kan udah ada yang ngatur Mbak, dan nggak bakal tertukar.